Selamat datang di podcast Guru Besar, Guru Kecil. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Kita berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Masya Allah. Dan kita hari ini di bulan kemerdekaan. Ya, suasana kemerdekaan. Suasana kemerdekaan. Betul. Dan implementasi dari menjadi baik dari hari ke hari ya, itu adalah 80 tahun kemerdekaan. 80 tahun kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, merdeka, merdeka, merdeka. Masya Allah. Dan semoga di 80 tahun Indonesia merdeka ini banyaklah harapan masyarakat ya, Prof ya. Pasti harapan kita semua Indonesia menjadi negara yang sejahtera rakyatnya, damai hidupnya, dan tentu saja menjadi orang-orang yang memiliki nilai keyakinan dan keagamaan yang semakin baik kepada Rabbnya. Masya Allah. Insya Allah. Prof, ini kan di bulan kemerdekaan. Iya, kita betul. juga merah putih ya. Merah putih. Ya, saya merah, saya komyu putih. Saya guru, komyu guru. Bedanya besar kecil. Tapi itu bukan jadi ya, jadi guru besar, guru kecil ini bukan mengecilkan yang lain, membesarkan yang lain, tapi kemudian kita duduk sama untuk menyampaikan ide-ide dan berbagi inspirasi untuk orang-orang yang selalu ingin hidupnya lebih baik. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga. Baik, Prof. Kita kembali di tema 17-an ini, Prof. Baik. Prof, saya mau mulai dari di momen 17-an ini, waktu mungkin setiap kita itu pernah punya memori 17 Agustus. Iya. Saat sekolah, saat kuliah betul, dulu. Betul. Mungkin yang paling punya memori ya masih anak-anak dulu. Iya. Kira-kira. Apa yang Prof ingat di momen-momen 17? Ya, masa kecil penuh dengan warna. Dan rasa yang sampai detik ini masih terbayang, teringat dan dirindukan. Masya Allah. Saat kecil 17-an kita ikut banyak lomba, betul. memeriahkan kemerdekaan dengan nuansa tradisional dan layaknya anak-anak kampung yang bahagia dengan kampungnya. Masya Allah. Mulai dari lomba kelereng, makan kerupuk, dan berbagai lomba-lomba yang lain, termasuk panjat pinang yang licin-licin. Itulah dinamikanya. Dan itu menjadi ciri khas Indonesia, Prof ya. Ya, alhamdulillah. Kita dapat suguhan lagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Adinda Sabar Ganteng. Baik, kita lanjut, Prof, tentang 17 Agustus ini. Siap. Dulu di 17 Agustus saya hidup di saya masih dapat zaman Soeharto. Sama. Prof mungkin masih dapat Soekarno mungkin. Sudah tidak. Tua sekali kalau Soekarno. Jadi Soeharto cukup lah. Itu pun Soeharto muda. Ya, kita masih dapat zaman itu. Tapi kalau Soeharto saya masih usia SD waktu itu. Iya. Jangan-jangan kita seusia ini, tidak? Maunya. Nah, di usia-usia itu dulu, di masa-masa itu kita masih ingat di 17 Agustus itu biasa banyak film-film sejarah, dokumenter ya, betul. Ada juga ya film Kamarudin yang heroik zamannya gitu. Sudirman dan segala macam, betul. Dan anak-anak di masa itu, saya dulu sempat hafal nama-nama menteri, Prof. Memang kita dulu itu wajib hafal waktu SD. Karena menterinya jangka waktunya lama juga kan. Betul. Tidak sedikit-sedikit reshuffle, sedikit-sedikit ganti menteri, begitu ganti menteri ganti kurikulum. Dulu hafal menteri, apalagi menteri penerangan. Harmoko. Betul. Prof, kalau yang selain Harmoko yang sudah Pak Prof mention barusan, menteri yang paling Prof ingat di masa-masa itu siapa, Prof?
Wah, memori guru besar ini kadang terbatas sudah, Ustaz. Iya. Tapi yang berkesan saya ya Harmoko. Karena yang hampir selalu muncul di televisi adalah Harmoko. Jadi beliau sangat berkesan dan menurut saya orang yang memiliki figur kemampuan berbicara yang sangat baik. Menteri Penerangan waktu itu. Saya betul. Karena punya memori yang luar biasa. Saya bilang, kita tuh usia betulan. Saya pernah yang saya ingat sekali Pak Habibie. Oh ya, Menristek ya. Apa nama menteri dulu? Iya, lupa saya nama menteri teknologi gitu-begitu. Ya, betul. Pak Habibie. Jadi waktu itu Pak Habibie itu simbol orang cerdas. Ya. Jadi kalau dibilang dia ini otaknya otak Habibie, orang pintar. Ya, orang pintar. Jadi saya dulu waktu banyak yang mau jadi Habibie. Nah, betul. Saya sampai menulis Prof tentang Habibie itu. Ya. Waktu ketika Pak Habibie meninggal, saya bilang nama Pak Habibie itu harus diabadikan. Ya. Karena kita dulu anak-anak punya memori ketika mau bercita-cita mau jadi apa, saya mau jadi kayak Habibie. Saya mau jadi Habibie. Ya. Habibie itu simbol keilmuan. Oh iya. Beliau ilmuwan tapi bukan politisi. Betul. Walaupun beliau pernah menjadi presiden. Betul. Tapi sebagian orang melihat dan mengamati beliau ini murni ilmuwan. Betul. Dan kemurnian ilmuannya itu diikuti dengan hatinya yang juga ilmuwan. Betul. Sehingga ketika masuk di ranah politik yang begitu dinamis dengan segala keabu-abuannya, dengan segala intrik dan model yang begitulah di politik, beliau sepertinya embang. Bukan tidak mampu, bukan fashionnya beliau jadi presiden sebenarnya, tapi karena garis tangannya beliau jadilah presiden. Dan kebaikan beliau jadi presiden itu kan kita rasakan bersama. Kalaupun periodenya tidak sampai seperiode Soeharto atau satu periode yang cukup panjang. Dan Pak Habibie menurut saya adalah seorang negarawan, Prof ya. Negarawan yang cintanya pun diabadikan. Betul. Ainun Habibie. Cinta yang begitu memberikan kesejukan kepada kita yang menonton, menginspirasi kita bahwa kita sebaiknya menjadi Habibie dan Ainun di keluarga. Kalaupun itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang ada di filmnya yang sedemikian romantis begitu. Ketika kita masuk di praktek kita, belum tentu kita sanggup seperti Ainun Habibie. Luar biasa. Dan memang sepotong kita bahas Habibie dulu karena memang kebetulan termention. Apa namanya Prof? Memang saya merasa nama Habibie ini perlu diabadikan. Anak-anak sekarang juga harus perlu tahu Habibie ini, bahwa kita pernah punya tokoh yang sedemikian luar biasa ini, yang dia diakui di Jerman, di tempat dia tinggal. Betul, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Betul. Penting itu. Betul. Sejarah itu di dalamnya adalah tokoh. Betul. Apakah itu tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh yang berjasa dalam hidup kita. Betul. Itu juga penting. Jadi kemerdekaan itu bukan semata kita berbicara tentang pemimpin masa depan ataupun negara dalam skala yang begitu besar, tapi kita mulai dari hal-hal sederhana yang kita rasakan langsung. Menjadi pahlawan tidak harus menjadi tokoh nasional. Tidak perlu menjadi yang paling depan. Tidak harus selalu yang di depan menjadi public figure. Bagi orang-orang tertentu, pahlawan itu adalah orang yang berjasa dan mengangkat derajat hidupnya. Masya Allah. Karena banyak juga pahlawan yang tidak dikenal. Banyak juga pahlawan yang tidak dikenal. Siapa pahlawannya Komi? Kalau saya, ya pahlawan saya orang tua saya, Bro. Masya Allah, saya setuju. Pahlawan saya yang utama itu adalah ibu saya. Ibu saya, betul. Luar biasa. Saya bilang begini ke istri dan anak-anak saya. Andai bukan kekuatan doa seorang ibu, Ustaz, saya mungkin tidak sampai seperti sekarang. Bahkan sepulang ibu saya haji, itu bilang ke saya, "Nah, dari 3 kau bersaudara, doa yang paling banyak itu doa untuk kau." Masya Allah. Karena mama saya itu, maaf saja, nama kecil ini Aco.
Oh, nama kecilnya profilnya Nama Aco kecil ya. Aco. Oke. Di Bugis Makassar cari yang nama Aco itu yang soleh dan taat. Hampir tidak ada. Maaf ya, itu masa kecil. Oke. Masa kecil dengan segala kenakalan, dengan segala pemberontakan. Bahkan akhirnya oleh ibu saya dimasukkan ke pesantren. 3 saudara Ustadz, 2 kakak saya perempuan. Saya anak laki-laki sendiri dan anak bungsu. Dimasukkan ke pesantren. Dimasukkan ke pesantren seolah-olah saya ini anak yang tidak disayang. Padahal kurang disayang apa saya dalam hidup. Masya Allah. Tapi begitulah bagaimana seorang ibu ingin melihat anaknya lebih baik. Masya Allah. Dan yang menjadikan hidup saya sampai detik ini ada di titik ini tidak lepas dari kekuatan doa. Betul. Dan saya bilang ke hampir semua orang, termasuk anak saya, 1 tetes goresan saja yang melekat di hati ibu kita, itu akan membuat hidup kita susah. Betul. Hampir seumur hidup. Betul. Salah satu dosa dalam perspektif agama, salah satu dosa yang kita rasakan resikonya di dunia itu adalah ketika menggores hati seorang. Betul. Dan pahlawan terbesar dalam hidup saya bukan presiden, bukan menteri atau bukan siapapun. Tapi pahlawan dalam hidup saya adalah ibu saya. Masya Allah. Itu luar biasa, beliau punya pengorbanan. Masya Allah. Ada puisinya itu, Bro. Puisinya Pak Zawawi Imron. Ya. Kurang lebih puisinya itu bilang begini. Aku kalau ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut lebih dahulu. Cakep. Itu coba searching di Google. Luar biasa. Saya mendengar puisi itu langsung terhenyak. Luar biasa. Memang pahlawan itu, mungkin anak-anak sekarang kalau ditanya siapa pahlawanmu mungkin akan menyebut mention banyak nama. Ya. Jarang yang akan mention nama orang tuanya, nama ibunya. Makanya lagi-lagi izin Ustadz Dasat saya menyebut nama Ustadz. Ketika beliau mengajar dan mengumpulkan handphone mahasiswanya, dia lihatlah ada mahasiswa itu yang menaruh foto Korea, tokoh Korea, artis Korea di HP-nya. Sampai Ustadz tanya, dia kasih makan apa gitu orang Korea? Kan tidak ada. Justru harusnya Bapak Ibu yang ada di situ. Betul. Yang siap setiap saat lahir batinnya itu melihat anaknya lebih baik dari hari ke hari. Oh, saya harus kasih lihat wallpaper HP saya. Wallpaper HP saya itu fotonya Bapak Ibu saya. Masya Allah, luar biasa. Saya kalaupun tidak ada di wallpaper saya, Ustaz, ada di doa-doa saya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita kembali Prof ke tema 17 Agustus ini, bahwa memang tadi pahlawan kita itu adalah ibu kita, orang tua kita yang punya jasa besar pada kita. Memang di negara kita ini masih banyak PR lah kita di negara ini. Dan setiap kita menurut saya Prof memang harus memberikan andil partisipasi dalam menambal banyak kekurangan-kekurangan di negara kita ini. Menurut Prof seperti apa? Begini Ustaz, kalau saya memulainya dari quote lagi. Oh iya. Saya tidak terbiasa dengan pantun. Oke. Saya terbiasa dengan quote. Dan quote itu bagi saya sangat inspiratif. Nanti kita bikin Prof. Nah, baju-baju quotes. Oh, baju-baju quotes. Cocok. Jadi quote ini jadi dari Jalaluddin Rumi. Seorang filosof yang sangat bijak hidupnya. Dia bilang begini. Yesterday, I was clever. Kemarin, kata Rumi, saya pintar. Cerdas clever. Saya pintar. So, I wanted to change the world. Saya mau mengubah dunia. Saya ingin mengubah dunia. Tapi kemudian dia sambung bahasanya. Today, hari ini, I am wise. Saya bijak. So, I am changing myself. Maka yang ingin saya ubah bukan dunia lagi, tapi cukup diri saya sendiri. The mean is, apa yang ingin disampaikan oleh Rumi adalah kalau ingin mengubah dunia,
dimulai yourself. Ubah diri sendiri dulu. The first from yourself. Oke. Mulai mengubah itu dari diri. Sendiri. Kita berteriak tentang banyak kezaliman sementara kita sendiri tidak mampu jadi teladan. Oke. Itu yang susah. Mohon maaf ini adik-adik mahasiswa. Oke. Berteriak, turunkan presiden, Ya. turunkan rektor. Oke. Saya tanya semester berapa Dinda? Iya. Ayahanda. Saya kejar lagi. Tidak apa-apa. Dibilang saya semester berapa? Sudah semester 12 mau 13. Bagaimana caranya? Oke. Mohon maaf, ini Betul, aktivis yang terlalu lama kuliah sekali. Iya. Jangan terlalu lama. Coba dimulai dengan diri kita. Ya. Berteriak tentang moralitas, Ustadz. Oke. Bagi saya tanpa memulai dari diri Oke. kita itu agak susah. Oke. Maka inspiringnya itu teladan itu adalah yourself. Betul. Kita mulai. Kita harus bisa menjadi teladan ya. Dan kemerdekaan ini kita isi bukan, mohon maaf kalau mulai dari kita, kemerdekaan ini kita isi ya berbenah diri, Oke. menjadi lebih baik, Oke. setidaknya tidak buang sampah lagi sembarangan. Oke. Itu juga perjuangan. Perjuangan, Pak, ini kita enak sekali buang sampah seenak-enaknya. Iya, Puntung rokok, habis rokok kita buang suka-suka hati. Oke. Kita tidak tahu kesian yang bersihkan ini. Oke. Belum lagi kalau resiko apinya itu ternyata kena Oke. rumput yang kering, betul, panjang urusan. Betul. Sederhana, kita mulai hidup ini dengan hal yang sederhana. Saya tidak menyalahkan orang yang berpikir besar ingin mengubah dunia, tentu tidak. Tapi bagi saya secara pribadi, karena saya mengalami dan merasakan itu, saya selalu memulai dan mencobanya dari diri saya sendiri. Kalau diri saya sudah saya terapkan, enak. Saya bisa mengajak Komio jadi guru besar. Ustadz Ari, kejar itu guru besar. Why? Saya sudah here now. Saya di sini sekarang. Saya sudah jadi guru besar sekarang. Kan enak saya bicara. Tidak mungkin saya bilang, cepat kok Komio guru besar, Ustaz. Sementara ditanya, Komio sendiri? Mau dibilang. Kan begitu. Jadi memang jadi teladan ini memang harus menjadi pelaku lebih dulu ya. Betul. Dan saya ingat tulisannya Komio itu, krisis keteladanan kalau tidak salah. Betul. Ustadz Ari ini pernah menulis tentang krisis keteladanan dan itu inspiratif buat saya. Kenapa? Karena tersinggung-singgung juga saya. Karena memang kita perlu, Pak. Jadi pemimpin itu tanpa keteladanan susah. Melihat rakyat kita menderita, mobil mewah, rumah mewah semua kan susah. Tidak salah, tapi kemudian bagaimana merasakan apa juga yang kita rasakan. Tidak usah menunjukkan kemewahan itu ke orang miskin. Kita cekik mereka. Kita cekik mereka. Saya menulis, saya langsung ingat juga yang saya tulis tentang krisis keteladanan. Memang keteladanan itu memang perlu diperjuangkan menurut saya. Betul. Dan dulu itu kita punya program pendidikan itu pendidikan karakter. Kalau saya tidak salah ingat. Dulu ada pendidikan karakter. Dulu pendidikan karakter itu kan ingin membentuk karakter pada anak didik, memasukkan karakter. Tapi saya bilang dulu kalau pendidikan karakter itu hanya diajarkan di ruang kelas, bahwa karakter yang baik itu begini, karakter yang tidak baik kayak begini, hanya jadi teori dalam kelas. Dia tidak akan bisa diimplementasikan kalau hanya dibicarakan. Itu juga ada quote-nya. Iya. Bicara tentang karakter itu ada quote, Pak. Ada bahasa yang menarik begini dan menjadi nasihat. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Luar biasa ya, keren ini. Apabila Anda kehilangan uang, sebenarnya Anda tidak kehilangan apa-apa. Ketika Anda mulai kehilangan kesehatan, artinya sakit, Anda mulai kehilangan sesuatu dalam hidup Anda. Tapi yang paling berat adalah ketika Anda kehilangan karakter diri, maka Anda telah kehilangan segalanya. Luar biasa. Itulah karakter. Pentingnya menjaga yang namanya karakter. Kertas putih, Ustaz. Enak sekali kalau kita lihat dia putih. Tapi kapan ada titik hitam satu di sini, maka orang tidak melihat putihnya ini kertas. Yang mereka lihat adalah hitamnya titik yang ada di kertas putih. Betul. Luar biasa. Itu karakter. Dan memang ya ini perjuangan kita
Orang Dan Indonesia. orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang punya karakter. Orang merdeka adalah orang yang punya karakter. Orang merdeka itu orang yang punya karakter. Mm-mm. Contoh orang yang merdeka punya karakter, dia tidak mudah terombang-ambing hanya karena kekuasaan. Oke. Dia punya prinsip dalam hidup. Masya Allah. Saya selalu bilang begini dan saya terapkan itu. Jangan pernah coba meminta itu jabatan. Oke. Dalam bentuk apapun. Dan ini dipraktekkan sama Prof. Saya praktekkan. Oke. Sekalipun tidak pernah saya meminta yang Oke, namanya oke, jabatan. oke. Tapi ketika jabatan itu diberikan, Oke. terima dengan segala karakter dirimu. Oke, oke. Kira-kira seperti itu. Dan orang yang punya karakter, Ustaz, Oh, ini terkait dengan orang-orang yang Oke. merdeka, Oke. adalah orang yang punya prinsip dalam hidup. Oke. Pak Kiai Ahmad Dahlan, Oke. Kiai saya itu, Pak. Kiai saya juga, dan Kiai banyak Kiai orang, ya, insya oke, Allah. oke. Itu punya satu moto Oke. yang saya resapi sekali dalam hidup saya. Iya, iya. Hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Masya Allah. Falsafahnya sederhana. Tangan itu jangan begini. Oke. Tangan itu harus di begini. atas. Makanya ketika mohon maaf, Hmm. dalam satu kesempatan saya diberikan kesempatan menjadi panelis seorang calon gubernur Oke. yang bernama Anwar Hafid Oke. kala itu. Oke. Saya tidak tanya Anwar Hafid. Heeh. Saya tidak tanya waktu itu beliau, apa yang bisa Bapak berikan ke Muhammadiyah sebagai Oke, contoh oke. misalnya. Tapi saya tanya ke beliau, Hmm. apa yang Muhammadiyah bisa berikan ke Bapak? Masya Allah. Saya tidak mau bilang kita punya tangan di bawah. Betul, betul, betul. Tangan itu harus di ada di atas. atas. Sebanyak mungkin memberi orang, Oke. bukan meminta sebanyak mungkin. Masya Allah. Insya Allah. Semoga itu menjadi kemerdekaan tersendiri dalam hidup. Betul. Orang yang independen itu, Zat, Oke. orang yang tidak banyak menerima. Coba kau Iya, perhatikan. iya. Kalau banyak menerima kita semakin Kalau tidak banyak independen. menerima, hutang budi kita Betul, banyak, Oke. ditolong banyak orang, dan akhirnya apa? Kita tidak enak. Merdeka, betul. Istilahnya pekeu. Betul, betul, betul. Kita menjadi tidak enak karena orang sudah berbuat baik. Oke, oke. Tapi kalau sebaliknya, Oke. kita yang berbuat menerima. baik ke mereka. Contoh sederhana lah, ketika duduk dalam kursi Oke, kekuasaan, Oke. kalau terlalu banyak yang intervensi Intervensi. masuk di dalam budi-budi Kekuasaan. kekuasaan ini, begitu datang orang, Pak, aduh ini yang bantu Itu saya. saya. Padahal kadang yang itu salah untuk kita Betul, melakukan. betul. Makanya kemerdekaan seseorang bagi saya adalah saat ia mampu berdiri dengan prinsipnya Oke. dan kemudian tidak tergantung dengan banyak orang, tangannya berada di atas dan tangan-tangan yang lain itu yang ada di bawah, yang Oke. berada di sekitar tangan. Masya Allah. Itulah kemerdekaan, Nah, Pak. ini kontemplasi besar bagi kita di momen 17 Agustus ini. Ya, Betul. bahwa benar tadi kita tidak perlu dulu untuk tanpa menyalahkan yang lain, Ya. tidak perlu dulu untuk terlalu besar bahasan kita, tapi kita berkontemplasi lewat diri sendiri. Ya. Bahwa kita perlu merdeka dulu secara pribadi sebelum kita Ya. merdeka secara luas ya. Bagaimana kita mau berteriak mensejahterakan masyarakat? Mohon maaf, sementara Oke. kita juga masih miskin, Pak. Betul. Tapi kalau kita jadi kaya tanpa kita berteriak, enak kita bergerak. Betul. Kenapa? Karena kita punya. Betul. Tapi kapan kita tidak punya? Susah. Ya, betul. Orang yang tidak punya dan tidak mampu dan menggantungkan dirinya ke orang lain, pada saat itulah tergadaikan kemerdekaannya. Oke. Dia menyerahkan diri untuk dijajah. Dia menyerahkan diri secara tidak langsung dan tidak sadar untuk dijajah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan di momen kemerdekaan ini kita semua merefleksi diri. Amin. Untuk betul-betul Semoga menjadi- betul. Menjadi merdeka. Baik, kemudian Prof, saya ingin kita ulas sedikit Ya. terkait dengan hiruk pikuk bahwa banyak sekali kayaknya yang tidak selesai di negara ini kan. Iya, Presiden, ganti betul. pemimpin, tetap begini-begini juga. Ya. Ini bangsanya jangan biar tidak ganti presiden tetap juga begini nih. Bagaimana Prof melihat ini? Iya, tidak ada itu, Ustadz, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Akan selalu ada Ada masalah masalah baru baru. setelah kita menyelesaikan satu masalah. Oke. Fa inna ma'al usri yusra, Oke. inna ma'al usri yusra, fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Oi. Luar Ini biasa. materi yang agak sedikit Iya, berbeda. iya. Jadi hidup itu dengan semua masalahnya memang sudah seperti itu. Betul. Jangan pernah disesali masalah yang datang dalam hidup. Ya.
Tapi ketika kita mampu menyelesaikan satu masalah itu dengan baik, maka kita akan naik lagi ke tingkat masalah yang lebih besar. Yang kita sebut ujian hidup. Masalah negara ini tidak pernah selesai. Betul. Mau siapapun pemimpinnya pasti tetap ada masalah negara. Pasti ada masalah. Cuma bagaimana kita menyikapi masalah itu sehingga kita bukan menjadi bagian dari masalah. Tapi kita menjadi solusi dari masalah itu. Sederhananya begini, Ustadz. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan satu masalah, jangan menambah masalah baru. Kalau kita tidak mampu menolong orang, jangan menyusahkan dia. Kan begitu saja. Betul. Jangan dibalik. Karena kita susah, kita juga ingin orang lain juga ikut susah. Kita bahagia, orang lain kita mau bikin susah. Ini seperti anekdot. Kalau ada yang kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah? Nah, itu prinsip menurut saya orang-orang yang hidup di zaman penjajahan. Jadi janganlah. Semakin bisa kita mudahkan orang, usahalah semakin memudahkan. Apapun itu, dalam bentuk apapun, sekedar senyum saja. Saya selalu bilang sederhana begini, Ustaz. Kalau kita ambil selfie sebagai contoh, atau kemudian kita foto sama-sama, apakah susahnya senyum? Kan enak. Betul. Tidak, Pak, masalahnya bawaan kita itu susah senyum, itu yang lain. Tapi kalau kan ada juga orang yang tidak mau menunjukkan senyum, atau seolah-olah hilang jaimnya dengan senyum. Padahal apa susahnya senyum ini? Enak sekali orang tersenyum, Pak. Boleh dilacak di media sosial saya. Berapa banyak foto saya yang tidak pakai senyum. Kenapa? Karena senyum itu aura positif yang kita ingin pancarkan ke orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin menyusahkan orang lain. Betul. Sederhana saja. Jadi kalau saya balik itu prinsip. Semakin kita memudahkan orang, itu akan berimplikasi positif semakin kita dimudahkan dalam banyak hal. Wah, saya tambah satu lagi nih, refleksi kemerdekaan kita. Jadi setelah kita memerdekakan diri sendiri, maka secara kolektif kita juga harus bisa memerdekakan orang lain, memberikan kebermanfaatan. Sangat setuju. Dan itu sangat relevan. Bagaimana kita bisa merdeka kalau kita masih budak? Kan logikanya begitu. Sesama budak berteriak wajar untuk merdeka. Tapi kalau orang masih budak mau bilang yang lain susah. Tapi kalau kita sudah merdeka, bagaimana Abu Bakar memerdekakan Bilal misalnya? Itu karena Abu Bakar orang merdeka, Pak. Tidak mungkin sama-sama budak itu saling memerdekakan dirinya, susah. Jadi kalau saya betul, Ustaz. Setelah kita merdeka dengan diri kita, kita bisa memerdekakan orang. Artinya apa? Hidup ini independensinya penting. Betul. Kemerdekaan diri itu penting untuk bisa meneriakkan kemerdekaan. Kita akan terjajah karena diri kita menjajah diri kita sendiri. Kita yang memberikan kesempatan untuk dijajah, ya. Dan model-model penjajahan itu ketika tangan kita ada di bawah. Betul. Dan orang-orang yang merdeka itu akan selalu menempatkan tangannya di atas. Dia punya prinsip, Prof. Dia punya prinsip, dia selalu ingin memberi orang, selalu berusaha bermanfaat, membahagiakan orang lain. Dan tidak terganggu dengan apapun yang terjadi di sekitar dia. Dia mampu berdiri dengan kakinya, dan dengan kemampuannya itu dia mampu mendirikan orang-orang yang masih duduk. Kira-kira begitu. Nah, prinsipnya begini, Ustaz. Satu bahasa sederhana sebelum menjadi penutup. Kita itu boleh mengalir seperti air. Boleh mengalir seperti air. Boleh mengalir seperti air. Tapi pada saat kita ingin tenggelam dengan aliran air itu, saatnya kita melawan arusnya. Biar kita tidak tenggelam di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di momen kemerdekaan ini kita bisa menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang independen tadi, dan kita bisa ikut gotong royong saling membantu sesama. Insya Allah. Yang penting kemerdekaan negara ini akan menjadi kemerdekaan bagi kita semua. Masya Allah, kemerdekaan bangsa ini adalah kemerdekaan kita semua.
Mantap. Demikian teman-teman semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga podcast ini mendapatkan kebermanfaat bagi teman-teman semua. Amin Dan ya rabbal alamin. kita bertemu di episode berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah enggak? Ya.